Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dulurku dimanapun berada, salam dari Denpasar, tanggal 30 September 2023. Kembali bertemu dalam kajian kita. Dulur, pernah dengar nggak ini? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Saya ada kenangan kenangan tidak menyenangkan ketika saya masih kuliah S2 itu ya. Itu nggak tahu gitu. Saya juga nggak pernah merayakan ulang tahun ya. Tapi kali ini kita itu ulang tahun ya. Tapi yang disebut juga mungkin Diah Maulidiyah ya, atau Dies Natalis ya kan. Nah, sebelum itu saya ingin cerita pernah itu saya waktu itu masih mengikuti kuliah, kemudian ujuk-ujuk diajak sama teman-teman untuk keluar. Ya, tak pikir keluar kemana gitu, terus makan-makan gitu ya. Terus setelah makan-makan itu ternyata yang ulang tahun yang bayari. Saya cari, ulang tahun bahagia kok malah bayari. Bukan tentang bayarinya, tapi yang kita bahas adalah tentang ulang tahun. Kebetulan kita juga sedang memperingati momen Maulid Nabi. Nah, sebelum kita bicara Maulid Nabi, saya ingin bicara tentang ulang tahun. Saya memang nggak pernah merayakan ulang tahun, bukan karena ini itu, tapi ya substansinya gimana? Karena kayak gini tuh, kalau sampean mengulang tahun, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan membuat kita ragu sebenarnya merayakan ulang tahun itu. Sekarang gini, tahun yang sedang kita ulang itu pakai tahun kalender apa? Lunar system atau solar system. Lunar system itu mengikuti kalender yang dengan patokan rotasi bulan, ya, rotasi dan revolusi bulan. Kalau solar system itu mengikuti patokan rotasi maupun revolusi matahari, atau orang menyebut kalender Syamsiah dan kalender Komariah. Makanya kemudian beda ya kan, kalau misalnya ulang tahun si A setiap tanggal 1 Agustus gitu, kalau dilihat dari bulan dilihat dengan waktu dengan patokan bulan, misalnya kayak kalender Jawa, kalender Bali, kalender itu kan pakai kalender bulan itu, pakai patokan bulan, bukan pakai patokan matahari. Nah, di situ akan terjadi beda itu. Makanya Maulid Nabi pun tiap tahun akan tanggalnya akan bergeser, bulannya berbeda. Nah, kita mau ulang tahun itu pakai kalender mana? Makanya ketika ada teman juga tanya, Gus, sebenarnya ulang tahun itu enaknya ya ada orang Jawa itu yang malah dia itu puasa tiap kali wetonnya gitu ya. Wetonnya itu misalnya weton Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing gitu kan, ada itu. Ya sekarang kita ndak usah bicara tentang boleh ndak ulang tahun itu. Substansinya apa? Mestinya substansi dari ulang tahun itu adalah ulang hari. Makanya saya ingin minta salah satu ayat dalam Al-Quran ada gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan, lihatlah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang kamu persiapkan untuk dirimu untuk besok. Makna besok bisa dua tuh. Besok benar-benar besok lihodin, atau besok-besok untuk akhirat. Artinya jika pun untuk besok-besok itu, berarti kita itu harus selalu muhasabah tiap hari. Hari ini mempersiapkan untuk besok pagi atau besok untuk akhirat dunia ini. Maka konsep yang dipakai adalah kalau kita bicara ulang tahun, sebenarnya jangan ulang tahun tapi ulang hari. Ulang hari, misalnya ulang hari itu gini. Kalau dulu kita dilahirkan itu jam 10 malam, maka tiap jam 10 malam kita itu ulang jam, ulang hari. Satu hari kemarin kita apa saja ya kebaikan yang telah kulakukan, kan gitu. Jadi substansi dari ulang tahun, ulang bulan, ulang hari atau ulang jam itu dulu. Kalau kita belum sampai di situ, berarti ulang tahun kita itu sia-sia. Kenapa? Karena gini, saya mau tanya ya. Orang kan kadang happy birthday to you.
terus panjang umurnya. Itu juga kadang nggak masuk akal ngomong panjang umurnya itu. Sampean sebenarnya ketika ada tulisan misalnya lilin gitu, tulis ya ada 24 atau 42 gitu. Itu sebenarnya sampean sedang bertambah umur atau berkurang umur? Ayo, yang hadir di sini nih. Berkurang apa bertambah? Alah, biasanya selamat ya tambah umur. Padahal kita itu sedang berkurang. Gini dulur, kita lah punya jangka waktu nih di dunia ini. Tidak ada satupun yang tidak punya jangka waktu. Anggaplah kita punya jangka waktu 40, ada yang dikasih 50, sama-sama Tuhan dikasih 60. Dan tidak ada yang forever toh. Artinya pasti ada jatah. Ada limitation. Ada time limit. Nah, kalau begitu kan, anggap orang dijatah oleh Tuhan dan kita nggak ada yang tahu. Dijatah oleh Tuhan 40 tahun. Berarti kan tiap hari kita itu sedang mengambil jatah kita. Berarti kan berkurang. Lah kok kita berkurang kok banyak? Kita itu sebenarnya setiap kali merayakan atau mensyukuri hidup kita, itu syukur dengan cara apa? Yang terbaik adalah dengan cara muhasabah. Gini ya, Saman. Noleh kiri. Hai Atit, pencatat amal jelek. Seberapa dosaku? Coba aku mau lihat. Nah, terus noleh kanan. Hai Rokib, malaikat pencatat amal baik. Seberapa amalku? Coba lihat. Kita itu tiap hari melihat muhasabah di situ yaumiyah, every single day. No masa muhasabah tiap tahun ya wis kasep no, sudah menumpuk, jangan-jangan di sini yang numpuk banyak, di sini malah dikit. Gitu loh. Fungsinya kalau kita itu ulang hari, itu nanti kita itu kemudian juga lebih apa ya? Lebih well prepare, lebih well. Ya bukan hanya well prepared, tapi semuanya lebih terencana dengan baik. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Yang kita diminta sebagai umat muslim adalah today must be better than yesterday. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, and tomorrow must be better than today. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu sebenarnya dulu. Jadi terlepas dari ulang tahun boleh atau enggak dalam hukum Islam, terlepas dari itu, sama sebaiknya memang harus ulang hari. Supaya apa? Kita tidak kaget nanti di akhirat pada saat yaumul mizan atau hari pentertimbangan. Kita merasanya sudah banyak amal ya, tetapi ternyata ketika sholat catatan di sini ada catatan riak juga, hilang dah. Di sini ada catatan sedekah, tapi di sini ternyata catatannya suka menyakiti yang diberi, hilang dah. Dan seterusnya. Makanya ayo kita seimbang, balancing of life. Itu yang pertama tentang ulang tahun itu sebenarnya ya dia maulid ya. Sekarang tentang maulid dulu. Mumpung maulid Nabi. Saya insya Allah besok Senin juga diundang untuk mengisi ceramah di satu masjid di sini di Bali. Tapi terlepas dari itu dulu. Terlepas dari kontroversi di umat Islam sendiri apakah maulid itu bid'ah atau tidak dan lain sebagainya. Sekarang saya ajak sampean untuk mengajak ini. Kita sekarang, bagi sampean yang memperingati maulid atau yang tidak memperingati maulid, urgensinya itu hanya satu sebenarnya. Kita itu apa sih bukti cinta sama Rasulullah? Itu aja. Sekarang lahirnya Rasulullah, konon ya, pamannya Rasulullah, entah yang Abu Lahab atau yang Abu Jahal itu ya, itu sampai syukuran atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kan belum Nabi, ya seorang Muhammad bagi mereka. Nah pamannya Nabi ini saking senengnya lahir ini syukuran. Nah sehingga sangat disayang sejak bayi sampai anak-anak sampai dewasa sampai umur 25 pun disayang banget. Ketika menikahi Khadijah pun disayang banget. Sampai umur 30 masih disayang. Sampai umur 35, sampai umur 40 disayang. Begitu umur 40, Allah berkehendak menjadikan dan mengutus seorang Muhammad menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kemudian ajaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat bertentangan dengan nafsu manusia. Bertentangan dengan tradisinya Abu Jahal maupun Abu Lahab yang dulunya bersyukur atas kelahiran Nabi, ternyata mulai membenci setengah mati. Ya iya,
ajarannya berlawanan dengan tradisi, dengan keinginan, dengan kebiasaan masyarakat, bahkan dengan nafsu manusia saat itu. Benci yang dulunya bersyukur. Ya itu. Akhirnya sampai apa? Sampai memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita ini yang mensyukuri kelahiran Nabi, urgensinya adalah so what? Atau what next? Apa setelah mensyukuri? Apa setelah memperingati? Jangan sampai kayak kita seperti Abu Jahal maupun Abu Lahab. Begitu ada yang tidak kita sukai dari ajaran Nabi, kemudian kita, apa misalnya? Hal yang sederhana. Terlepas dari sampean yang suka atau tidak suka maulid, sekarang kita ini sudah mengikuti sunnahnya atau belum? Misalnya, cara gampang aja. Sampean ketika masuk rumah, ajaran Nabi adalah disuruh kaki kiri apa kaki kanan dulu? Kaki kanan. Lah sampean dan saya, ayo sekarang refleksi, jujur aja. Tiap hari ini ketika masuk rumah, memperhatikan enggak kaki mana yang masuk dulu? Enggak. Ada doa masuk rumah. Kita perhatian enggak? Enggak. Padahal pasti ada benefit, pasti ada manfaat di balik itu. Kita masuk rumah, boro-boro. Pakai lihat kaki kanan apa kaki kiri. Kadang dua kaki langsung kok. Ya kan? Pakai baju, tangan kanan dulu, lepasnya tangan kiri. Masuk WC, kita disarankan kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Kita itu Nabi Muhammad SAW belum sampai kepada yang berat-berat. Sampai misalnya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan tahajud, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan duha, Nabi Muhammad selalu mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Belum sampai ke sana. Kita dilarang misalnya hal-hal yang ringan. Makan dilarang sambil berdiri. Tidak boleh tangan kiri. Dan kayak gitu-gitu yang paling sederhana aja. Apakah setiap suapan gitu. Minum misalnya. Minum. Ala Nabi Muhammad kan nggak boleh minum klok tanpa jeda kan nggak boleh, harus sekali jeda. Apakah itu sudah kita lakukan? Sunah-sunah yang sifatnya ringan seperti itu. Tiap kali kita tidur diminta untuk miring ke kanan, berdoa ini itu sudah hal-hal kecil dulu. Belum sampai kepada misalnya kita ini tidak akan diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW kalau kita kenyang tapi tetangga kita lapar. La yahtakiru illa khatir. Tidak akan mementingkan pribadi kecuali penjahat, kata Nabi. Dari sunnah-sunnah Nabi itulah yang sebenarnya urgensi untuk kita perdebatkan dengan diri kita sendiri. Itu kenapa kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jiwa Rasul itu, ya kan? Uswatun hasanah. Lakum bagi kalian, contoh yang baik untuk kalian. Jadi Rasulullah Muhammad SAW yang kita syukuri kelahirannya itu tidak hanya untuk kita sholawati secara lisan saja, tetapi kita praktekkan teladannya. Tidak hanya kita pajang kaligrafinya, tetapi kita benar-benar pajang perilakunya di dalam daily life kita. Itu yang terpenting justru dulu. Iya, kita ya misalnya sholawat. Itu suka sholat. Allahumma sholli ala nuril anwar. Dan seterusnya. Kemudian sholawat batar dan lain sebagainya. Diperintahkan sama Allah. Sama Allah diperintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kenapa? Karena innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu manifestasi dari kecintaan kita. Cinta kita itu harus terbukti a'malu bil arkan. Itu kalau cinta hanya sekedar di bibir ya nggak terbukti cinta. Jadi dalam konteks maulid, lagi-lagi muhasabah kita. Kalau tadi di awal adalah maulid kita sendiri ya, ulang hari kita, muhasabah dengan melihat ke kiri dan ke kanan, catatan jelek dan catatan baik kita. Maka dalam maulid Rasulullah Muhammad SAW, muhasabah kita adalah seberapa kita meniru, meneladani sunnahnya.
Daripada kita berdebat tentang boleh dan tidaknya dan lain sebagainya, mending kita berdebat dengan diri sendiri tentang apakah kita sudah mengamal sunnahnya, mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai dari hal-hal yang berat. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW hadir di bumi ini untuk kita teladani, bukan hanya untuk kita ngomong cinta, tapi tidak ada bukti. Sehingga sekali lagi, muhasabah kali ini adalah, ayo, tanya pada diri masing-masing, nggak usah untuk nyorot orang lain. Berapa butir dari teladan Rasulullah yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Sampai ketemu pekan depan. Semoga kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang qaulan wa amalan. Yang diakui oleh Rasulullah nanti di akhirat. Yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.